Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Radia? Alhamdulillah baik Pak. Baik Ibu, ada apa ya Bu? Kira-kira tadi katanya Ibu mau ngobrol-ngobrol dengan saya nih Bu. Iya Pak. Pengennya sih gitu untuk tukar pikiran, mana tahu ada solusi saya yang bisa Bapak tanggapi ataupun kasih solusi seperti itu Pak. Kasih solusi ya Bu. Ada apa ya Bu? Gimana ya Pak ya? Ini masalah tentang mungkin anak didik saya ya Pak, dengan kebetulan di kelas saya itu sedikit masalah. Kemarin itu memang kita nggak tahu ya, musibah, dua musibah ya, mungkin musibah bagi murid saya, juga musibah bagi saya. Cuman karena hal tersebut terjadilah keributan kecil antara guru dan wali murid Pak. Kebetulan pada hari itu saya ada di tempat kejadian. Bapak dengar jelas suara saya kan Pak? Jelas Bu, jelas. Suara saya kedengaran jelas Bu? Saya berada di tempat kejadian Pak, waktu kejadian itu. Jadi kejadiannya seperti ini Pak. Waktu itu pada saat jam pembelajaran sedang berjalan. Jadi di dalam kelas itu kami ada 3 orang guru. Yang satu guru sedang memberi pengarahan kepada anak, membantu anak mengerjakan tugasnya. Sementara saya duduk di situ, ada satu anak berkata nggak bisa. Terus saya panggil, sini sayang, ibu ajari. Saya ajari anak tersebut. Satu orang guru lagi, dia sedang menulis buku tabungan anak-anak di mejanya. Dan pada saat itu saya dapat telepon dari dinas. Kebetulan ada urusan di dinas. Jadi pada saat anak, Bu nggak bisa, saya bilang sebentar ya sayang. Si anak ini tadi pergi menghampiri ibu guru yang sedang duduk di atas meja. Tanpa sengaja dia menarik taplak meja dan menjatuhkan kacamata ibu gurunya. Karena mungkin kacamata itu jatuh, si anak ini tadi kan terkejut Pak. Dia kan manjat ke atas kursi, terkejut. Jadi dia lompat, tanpa sengaja lompat, dan kursi itu menjatuh pas mengenai kacamata sehingga kacamatanya itu pecah. Memang lumayan mahal harga kacamata itu. Jadi si guru ini tadi kan maksudnya kemana nih Bu? Kan udah pecah kacamata saya. Kan gimana cara minta gantinya ini itu. Setelah itu kebetulan kan saya ke dinas Pak, karena dipanggil sama dinas, memang pergi ke dinas. Waktu pulang si guru ini tadi kan menghampiri wali murid dan menanyakan maksudnya gimana Bu, kacamata saya sudah pecah. Jadi datang wali muridnya kan telepon saya, gimana Bu solusinya ini? Saya bilang gini aja Bu, besok datang aja ke sekolah kita bicarakan. Saya bilang seperti itu kan Pak. Dan ternyata setelah beberapa hari kami ini solusinya tuh nggak ada Pak. Dan sekarang udah istilahnya udah sama-sama nggak enak gitu kan. Jadi saya juga serba salah. Yang wali murid maksudnya dia menanyakan apa ini tidak ada tanggung jawab sekolah. Saya bilang kalau mungkin Bu, kalau yang rusak itu barang sekolah atau apa itu tanggung jawabnya sekolah. Saya bilang gitu kan, cuman ini barang pribadi. Kalau barang pribadi ini tergantung ibu gurunya gimana, apakah dia maksudnya kok memang dia ikhlas ya berarti nggak usah ganti, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Cuman jadinya nggak enak gitu Pak. Jadi maka saya jadi serba salah kan. Maksudnya, udah saya bilang juga ya udah Bu, kalau nggak gini aja, kalau memang ibu nggak sanggup atau apa, ibu sanggupnya berapa? Oh nggak begitu, sama-sama menahan egonya orang ini kan Pak, maksudnya.
nggak apa gitu kan. Jadi saya bilang sama gurunya, udahlah Bu, untuk apa, udahin aja, saya bilang kayak gitu kan. Nanti kalau memang ada uang sekolah apa, saya yang gantikan sebagian, ibu gantikan sebagian, saya bilang kayak gitu. Jadi si guru tadi udah menerima, cuman kayaknya dari wali muridnya nih masih kurang ini dia, maksudnya kurang itulah, karena dari awal tadi itu. Nah, jadi saya bingung juga kan Pak, maksudnya gimana caranya, padahal saya udah bilang, udah Bu nggak apa-apa, biar sekolah nanggulangi ini itu. Cuman dibilang sama mereka, nggak gitu Bu, kami bukan nggak mau bayar gitu-gitulah Pak, cuman udah bertekak-tekak gitu kan. Jadi saya kan bingung juga. Mungkin Bapak juga tahu kondisi masyarakat di sana gimana gitu kan. Saya takut imbasnya ke depannya tuh kan Pak. Gitu. Jadi memang dalam beberapa hari ini bingung juga saya kayak mana nantinya kan. Jadi menurut Ibu apa tujuan dari pertemuan kita, pembicaraan kita hari ini Bu? Itulah Pak, maksud saya kan saya udah tanya beberapa teman saya juga yang sama-sama guru apa. Kalau misalnya kejadian seperti itu seharusnya bagaimana menanggulanginya? Setidaknya apakah sekolah yang maksudnya seperti itu Pak? Karena kalau dibilang ada yang sebagian bilang katanya itu kena barang pribadi ya, maksudnya seperti itu. Karena kan yang kami kan mereka beranggapan gini, jangan nanti gara-gara itu anak saya di sekolah, imbasnya ke situ Pak, anak saya di sekolah nanti diapain sama ibu gurunya. Padahal si anak tadi nggak ada kami apa-apain gitu, nggak ada, ya biasa aja seperti itu. Karena saya bilang juga ke ibu gurunya, anak tahu apa, apalagi dia kan masih di bawah di bawah umur, maksudnya tidak tahu apa-apa lah seperti itu kan. Baik Bu, berarti di sini bagaimana cara menanggulangi permasalahan kacamata yang dipecahkan oleh murid tadi ya Bu? Di mana orang tua juga mau ganti, si guru juga meminta tanggung jawab orang tua untuk mengganti kacamata yang pecah tersebut ya Bu. Dari permasalahan itu kira-kira kesempatan apa yang ada pada Ibu saat ini untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Ibu? Kalau saya Pak kan dari awal sudah saya bilang sama gurunya, udah dari awal saya bilang, Bu Nur, saya bilang, udahlah saya bilang kayak gitu. Maunya kalau memang apa tanyakan aja. Maksudnya kalau beliau bersedia ikut membantu membeli berapa yang beliau sanggup, saya bilang kayak gitu. Jangan dipatokkan, saya bilang kayak gitu. Karena kan sama-sama musibah tuh, saya bilang kayak gitu kan. Sama si guru tadi keras, oh nggak bisa kayak gitu, saya belinya mahal ini. Iya memang, saya bilang kayak gitu. Tapi yang wali murid ini juga udah berusaha Pak. Dia tanya ke sana sini kacamata itu ini itu kan. Cuman itulah kesalahan wali murid, dibilang katanya kacamata itu tidak ada arti apa-apanya, maksudnya nggak ada. Sementara si guru bilang itu kacamata obat. Cuman yang wali murid udah bertanya ke, maksudnya ke optik kayak gitu kan, kacamata itu nggak ada fungsinya. Jadi karena dibilang nggak ada fungsinya itu si guru tadi kan, maksudnya macam dia ini berbohong seperti itu. Karena kan dia yang merasakan ini dulu. Jadi kemarin udah saya ambil keputusan juga, ya udah nggak apa-apa itu Bu Nur, udahlah kacamata itu biar saya bayar, sekolahnya bayar, saya bilang itu. Yang penting udah cukup sampai di sini permasalahannya. Tapi permasalahannya sekarang ini antara wali murid dan guru ini udah saling tidak enak gitu Pak. Jadi apakah mesti saya panggil dua-duanya, saya dudukkan, maksudnya saya tanyakan gimana supaya mereka, maksud saya gini Pak, setelah masalah ini jangan ada apa-apa lagi gitu. Jadi nggak ada cerita di belakang sana, cerita di luar sana gitu kan. Jadi sama-sama enak lah macam mana dulunya ya, kayak gitu juga sekarang. Apakah harus seperti itu? Menurut Ibu, kalau kita skalakan nih Bu, dari angka 1 sampai dengan 10, kira-kira guru tadi di posisi mana atau orang tua tadi di posisi mana dalam hal untuk mencari titik temunya Bu? Kalau saya lihat sama-sama tuh Pak poinnya, sama-sama di titik 4 gitulah Pak. Maksudnya
merasa keberatan gitu. Cuman karena kondisi tadi yang itu, jadi mereka pun itu tadi saya bilang ego tadi kan, mereka juga nggak mau gitu dibilang nggak apa. Padahal kalau mereka bilang, Bu kami mampunya segini Bu, oh Bu kami nggak mampu ini, udah gitu, maksudnya udah ada penyelesaiannya, kita juga nggak maksa gitu kan. Cuma pada saat saya bilang, jadi kayak mana Bu, kalau nggak udah biar, oh nggak Bu nggak, namanya anak kami yang ini, kami bayar ini gitu-gitu Pak. Jadi kan susah, padahal saya bilang ya udah Bu nggak apa-apa, biar kami selesaikan ini, nggak mau orang itu gitu kan pembicaraan di luar sekolah ini kan, itu yang kita apakan kan. Kalau peluangnya tadi gimana Bu, kemungkinan yang bisa terjadi kalau Ibu mengambil rencana tersebut? Kalau peluangnya saya tengok kalau untuk gurunya udah ini Pak ya, mungkin 80% dia udah mengikuti saran saya. Tapi kalau wali muridnya saya belum karena saya belum coba untuk berbicara karena masih panas saya lihat kan. Jadi saya untuk diam dulu karena kemarin sempat dari wali murid bilang seperti ini. Kalau memang dia udah bahasanya dari dia, kalau memang dia kami nggak mau bayar lagi, tapi urusannya nanti kalau apa biar dinas yang itu. Nah udah bobok ke dinas itu kan, terus saya diam aja kan, maksudnya apa udah bawa ke instansi ya, padahal permasalahannya individu ya tadi. Permasalahannya kan kita bilang sepele kan Pak, kan permasalahannya sepele kalau memang apa. Sementara saya kan guru saya terus saya tekankan, maksudnya udahlah saya bilang kayak gitu, nggak usah diperpanjang ini itu saya ini kan. Cuman kayaknya entah tersinggung entah apa, kita nggak tahu orang tua murid, jadi kesannya seperti itu gitu. Ya. Kalau saya lihat Ibu sudah menganalisis nih kasusnya Bu ya, ada nggak hambatan dari permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Itu tadi Pak hambatannya, orang tua murid ini tidak mau bertemu. Setiap antar anaknya dia langsung antar pergi. Jadi yang datang ke sekolah itu kan kakaknya, istilahnya wawa dari sana, dia yang saya. Jadi nggak langsung ke orangnya gitu kan. Jadi sulit untuk berkoordinasi ya. Kalau saya datang ke rumah, kalau saya pikir-pikir itu masalah kan udah besar kali Pak, mesti saya ke rumahnya kan seperti itu. Tapi kalau orang tua tadi mau dia datang ke sekolah, saya ngomong dengan baik-baik kan, saya rasa ini. Tapi kok menurut Bapak gimana? Maksudnya apakah saya harus datang ke rumahnya, maksudnya menjelaskan seperti itu kan? Iya. Dari Ibu sendiri solusinya, setelah Ibu analisis tadi, solusinya ada tidak Bu untuk menangani permasalahan yang terjadi antara guru dan murid mengenai kacamata ini Bu? Itu tadi solusi saya bilang ke guru saya, udah Bu Nur nggak usah diperpanjang, saya bilang gitu kan. Untuk kacamata pesan terus, nanti biar sekolah yang apa, nanti kekurangannya ya Ibu bayar sendiri, saya bilang. Jadi kita tidak usah anggap aja ini musibah, karena anak-anak namanya anak-anak kan nggak tahu, berarti kita yang teledor, saya bilang kayak gitu, karena kita yang istilahnya kita yang lebih besar gitu, berarti kita untuk kedepannya jadi pelajaran untuk menaruh barang itu hati-hati, saya bilang, tidak sembarangan, karena di sekitar kita ini memang anak-anak semuanya, mereka tidak akan tahu apa-apa, saya bilang kayak gitu kan. Hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan ke guru saya, dan alhamdulillah dia pun diam aja. Cuman saya nggak tahu apakah dia menerima dengan lapang atau enggak, tapi solusinya itu yang saya berikan sama beliau, seperti itu. Selain dari solusi itu, ada nggak Bu, selain Ibu tadi kan memberikan solusi bahwasanya akan dibantu oleh sekolah untuk biaya penggantian kacamata, sisanya ditanggung oleh guru tersebut. Selain solusi itu ada nggak Bu yang lainnya Bu? Kemarin itu ada saya kasih solusi itu tadi, tanya sama wali muridnya berapa dia sanggup, nanti sisanya baru berapa Bu Nuranu nanti sekolah bantu. Tapi yang wali murid kan merasa keberatan, dia maksudnya apa kayak gitu kan, jadi karena takut saya ribut-ribut, makanya saya kasih solusi yang tadi Pak.
itu. Kalau yang si guru ini tadi, ya yang penting ada bantu, karena kan harga kacamata itu mahal. Jadi maksudnya adalah bantu, nggak sendiri dia beli seperti itu Pak, gitu kan? Kemungkinan solusi yang Ibu berikan tadi bisa dilakukan tidak, Bu? Saya rasa bisa Pak. Cuman itulah cara saya menyampaikan ke wali murid ini supaya mereka pun tidak tersinggung dengan maksud saya tadi kan. Ini yang masih saya pikirkan Pak, bagaimana saya menyampaikannya gitu kan. Kan nggak mungkin kita bilang, udah Bu nggak usah ganti Bu, udah sekolah ini. Kadang kalau orang yang istilahnya apa menanggapinya salah kan, ucapan saya itu kan, oh Bu, aneh kali Ibu nih, seakan-akan kita nggak mampu ini ya, seperti itu kan. Jadi masih saya pikirkan bagaimana cara penyampaian ke mereka seperti itu. Berarti Ibu sudah ada rencana nih ya Bu untuk mencari penyelesaian permasalahan yang terjadi. Kira-kira kapan Ibu bisa action nih untuk melakukan tindakan solusi tadi dalam menangani permasalahan tersebut, Ibu? Itulah Pak, rencana saya kan dalam waktu dekat ini. Ini kemarin hari apa mereka datangnya, maksud saya biarlah meredah dulu, terus nanti saya coba mendekati lagi. Kebetulan kan ada tuh wali murid juga yang sering antar anak wali murid yang bermasalah ini. Jadi rencana saya nanti saya mau ngomong selapis dulu sama beliau, maksudnya biar disampaikan sama beliau, maksudnya saya bilang gini, Mak Sipa sampaikan aja ke Mama Alpi untuk kacamata udah selesai, misalnya gitu kan. Kemungkinan nanti sekolah yang membantu menanggungnya, jadi nggak usah susah-susah. Untuk keadaan si Alpi di sini juga nggak ada sangkut pautnya dari kejadian kacamata itu, jadi ya udah seperti biasa aja. Rencana saya ngomong selapis gitu dulu Pak. Nanti kalau memang itu udah disampaikan, otomatis wali murid tadi kan mungkin mau lagi dia datang ke sekolah, nanti begitu kejumpa lagi, nanti baru saya panggil lagi, saya omongin lagi gitu. Karena saya tanya, Mas Ipa kenapa Alpi nggak masuk? Malas katanya Bu, habis kejadian itu udah malas dia, seperti itu Pak. Jadi kan nggak mungkin saya panggil, Bu kemari dulu Bu, saya mau ngomong, nggak mungkin kita gitu kan Pak. Iya benar. Jadi saya buat bagaimana udah kayak lagi nanti baru kita anukan permasalahannya kan Pak, maksudnya masalah kacamata kemarin udah Bu, baru kita jelaskan lagi sama beliau kan. Rencana saya seperti itu Pak. Ada nggak komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan? Komitmen maksudnya gimana ya Pak? Komitmen untuk tercapainya rencana yang akan Ibu lakukan tadi Bu. Kira-kira siapa yang bisa bantu Ibu dalam mencapai komitmen tadi, rencana yang akan Ibu jalankan? Ya itu tadi Pak, orang tua murid yang sering dengan ibu itu. Kebetulan ibu itu memang bisa kita percayakan, karena waktu kejadian itu pun dia seperti gini, kayak mana Bu kejadiannya. Jadi bukan orang tuanya langsung jumpain saya, Bu kayak mana kejadiannya, enggak. Jadi saya bilang, Mak Sipa kejadiannya seperti ini, saya bilang itu kan. Jadi tolong Mak Sipa sampaikan ya, saya bilang kayak gitu. Jadi oh iya Bu nanti saya sampaikan. Itulah Bu, karena yang saya dengar di luar dibilang Mama si Alpi seperti ini, ternyata berbeda. Saya bilang memang. Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang Ibu tangkap untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah Ibu? Yang saya tangkap, ya itu tadi Pak, maksudnya kejadian ini jadikan ini suatu pengalaman ya Pak. Jadi untuk kedepannya saya berharap kepada guru-guru saya tuh ya untuk berhati-hati lagi dalam menaruh barang apa saja, karena kan di lingkungan kami itu kan lingkungan anak-anak Pak.
kalau terjadi apa-apa tidak ada yang bisa kita salahkan karena mereka juga tidak mengerti. Ada saya sampaikan ke guru saya. Jadi ini jadikan pengalaman, saya bilang kayak gitu kan. Jadi besok-besok kalau misalnya meletakkan sesuatu itu barang ataupun apa, jangan sembarangan, saya bilang, karena lingkungan kita ini lingkungan anak-anak di bawah umur. Mereka tidak tahu, yang mereka tahu itu barang unik mungkin, saya bilang kayak gitu. Nah, yang tidak mereka pernah lihat. Maka mereka akan mencari tahu apa sih itu, barang apa sih itu, seperti itu saya terapkan kepada guru saya, Pak. Kalau tindakan penyelesaiannya udah ada ya, Bu? Udah. Apa, pokoknya Bu? habis Tindakan penyelesaiannya tadi yang Ibu ungkapkan? Yaitu udah sekolah yang membiayainya kan, Pak. Berarti udah tahu lah Ibu ya bagaimana cara mengatasi permasalahan ini ya, Bu? Mengatasinya, cuman solusi untuk berbicara ke wali murid ini saya masih bingung bagaimana cara menyampaikannya, itu aja Pak, biar jangan salah persepsi, seperti itu Pak. Karena kalau sampai ke dinas kan bingung juga saya Pak. Dari Ibu sendiri kan sudah ada solusinya ya, Bu. Tadi Ibu utarakan ingin melakukan mediasi tadi ya. Ya. Ingin melakukan mediasi dengan orang tua murid dan guru yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Ibu, ada lagi yang lain Ibu? Saya rasa kalau untuk yang kali ini cuman itu ya Pak ya, yang istilahnya lagi memang di unek-unek saya ya, maksudnya gimana cara saya menyelesaikannya seperti itu kan, sampai saya ada harus bertanya kepada beberapa orang bagaimana solusinya. Baik Ibu, terima kasih ya. Berhubung waktu saya pun juga ada keperluan lain Ibu, saya mohon izin dulu ya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah menjadi pendengar. Ya sama-sama Bu. Semoga permasalahannya cepat selesai ya Bu. Amin, mudah-mudahan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana Pak Rahmat kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik Bu, tapi agak sedikit gimana ya Bu? Ada hal yang mengganjal di hati saya nih Bu. Oh iya. Kenapa bisa mengganjal Pak Rahmat? Emang bagaimana bisa yang Pak Rahmat rasakan gitu? Biasalah Bu, proses belajar mengajar di kelas Bu. Entah kenapa kali ini agak terasa berbeda dari biasanya Bu. Untuk pelajaran matematika bukan pada bilangan cacah. Ya, siswa saya kok banyak yang nggak berhasil menuntaskan KKM ya Bu.
Saya jadi bingung nih. Memang yang sudah Bapak terapkan selama ini di kelas itu seperti apa? Ya, layaknya guru ngajar biasanya lah, Bu. Menerangkan, menjelaskan, memberikan soal. Tapi kalau di akhir nggak ketemu ya, Bu. KKM-nya nggak dapat, Bu. Banyak kali siswa yang remedial. Jadi saya bingung sendiri nih, Bu. Bapak nggak menanyakan ke anak-anak, maksudnya kepuasan mereka dalam menerima pembelajaran Bapak tuh? Apakah ada sih, Bu. Saya tanyakan, ada gimana, Bu? Udah paham belum? Mereka diam aja, tiap ditanya diam aja. Ya saya menganggap diam itu jawabannya iya, Bu, kan? Pernah menanyakan perasaan anak-anak, maksudnya dalam menerima pembelajaran, apakah mereka menerimanya dengan senang atau dengan beban? Kalau perasaan sih saya nggak pernah bertanya, tapi saya memperhatikan mereka ya, mereka iya, maksudnya ya mengerjakan apa yang saya suruh mengerjakan. Nggak pernah saya tanyakan langsung kepada mereka, Bu. Pernah memberikan apresiasi baru nggak kepada anak-anak dalam pembelajaran? Untuk apresiasi paling ya berupa ungkapan-ungkapan saja, Bu. Bagus, luar biasa kamu, seperti itu saja, Bu, yang saya berikan berupa apresiasi kepada murid saya. Setelah Bapak berikan itu, bagaimana tanggapan murid-murid? Ya, saya suruh tepuk tangan sih, Bu, untuk memberikan apresiasi ke teman-teman yang bisa menjawab, bisa seperti itu, Bu. Jadi ya tepuk tangan, beri tepuk tangan, misalnya Afifah yang sudah menjawab, kawan-kawan yang lain tepuk tangan. Jadi ada nggak solusi yang kira-kira Bapak, maksudnya akan Bapak berikan kepada anak-anak untuk meningkatkan masalah yang Bapak bilang tidak Bapak temui jalan titiknya? Itulah, Bu, saya juga bingung nih gimana permasalahannya. Padahal saya mengajarnya sudah seperti biasanya layaknya guru-guru lain, Bu. Sudah menjelaskan, kemudian sudah memberikan soal, bentuk soal juga. Tapi apa ya, di akhir pembelajaran KKM-nya tidak terpenuhi, Bu. Padahal saya sudah optimal sekali perasaan saya mengajar. Tapi saya rasa, Bu, mungkin saya harus merubah gaya belajar saya ya, Bu, untuk mengajar anak-anak bagaimana. Karena mungkin selama ini saya terlalu monoton menggunakan metode yang sama seperti materi-materi yang lainnya. Padahal kan ini untuk matematika bilangan cacah. Jadi agak sulit mereka memahaminya kalau saya hanya bercerita atau ceramah saja ya, Bu. Ya, mungkin. Jadi anak-anak perlu pembaharuan seperti itu ya, Pak ya, untuk supaya jangan jenuh. Udah Bapak coba cara-cara yang akan Bapak pilih untuk merubah dari metode biasa Bapak ajarkan? Yang ada di pikiran saya saat ini mungkin ke depannya saya harus mengajar menggunakan berbagai cara, Bu, mengingat kebutuhan siswa gaya belajarnya berbeda-beda ya. Ada yang kinestetik, audio, ada yang visual. Jadi saya coba menerapkan ketiga pendekatan tersebut dalam pembelajaran. Apa sudah Bapak jalankan? Sudah mulai Bapak jalankan atau masih dalam pertimbangan? Ini masih dalam pertimbangan saya, Bu. Sebelumnya saya mengajar hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dengan siswa, seperti itu saja sih, Bu. Kayaknya metode yang saya dapatkan waktu saya bersekolah dulu, Bu. Kira-kira dalam pemikiran Bapak akan berhasil apa enggak? Menurut Bapak? Menurut saya kemungkinan besar berhasil sih, Bu. Karena saya ingin memadukannya dengan teknologi saat ini, Bu, menggunakan infocus dan laptop. Ada berupa permainan game yang bisa mereka mainkan untuk bilangan cacah. Seperti permainan Pac-Man, apalagi anak-anak SD kan senang bermain game. Jadi saya rasa
metode yang akan saya gunakan kemungkinan besar bisa berhasil sih, Bu. Kapan rencana Bapak mulai Bapak terapkan itu kepada anak-anak? Untuk pertemuan ke depannya mungkin saya harus menggunakan metode tersebut, Bu. Mengingat materi yang kemarin juga banyak yang belum tuntas, jadi saya tidak akan melanjutkan ke materi berikutnya. Jadi saya harus menuntaskan materi yang belum tercapai oleh murid-murid saya. Jadi saya akan melaksanakannya di pertemuan selanjutnya, Bu. Berarti Bapak udah siap ya, maksudnya apa yang akan diperoleh anak-anak setelah Bapak menjalankan metode ini ya? Iya, Bu, sudah siap. Sudah Bapak bayangkan. Dengan gaya belajar yang baru ya, Bu, tidak monoton seperti biasanya. Mungkin anak-anak perlu sedikit refleksi atau gaya pembelajaran yang berbeda dari biasanya biar menyenangkan pembelajaran, biar terpusat kepada murid ya, Bu. Jadi sekarang yang menjadi beban Bapak tuh apa ya? Kalau memang ini kan istilahnya solusi sudah Bapak pikirkan kan untuk jalan ke depannya. Jadi yang bikin beban Bapak sekarang tuh di mananya? Bebannya mungkin, Bu, karena saya menggunakan metode yang lain daripada biasanya, saya harus menyiapkan media, kemudian perangkat-perangkat visual ataupun audio visual yang bisa saya gunakan ketika proses pembelajaran nanti, Bu. Dan itu sudah disediakan di sekolah kan? Sudah tersedia di sekolah? Sebagian sudah ada, Bu, tetapi ada juga media yang seperti game Patchman tadi yang harus saya desain lagi, Bu. Tapi sudah ada kerangka desainnya, sudah saya pikirkan, Bu, untuk membuat media tersebut, Bu. Berarti tinggal waktu ya, Pak? Waktu ya, yang Bapak butuhkan untuk mengerjakan dan untuk menyelesaikannya ya? Iya, Bu. Terus kalau nanti dalam pembelajaran ini Bapak berhasil, apa yang ingin Bapak terapkan? Kalau memang pelajaran berhasil meningkatkan motivasi anak-anak, terutama dalam proses belajar matematika, ya saya akan menerapkan ke depannya berbagai metode dan gaya belajar yang berbeda-beda seperti materi yang dibutuhkan lah, Bu, sehingga meningkatkan motivasi murid dalam belajar ke depan. Berarti udah siap ya, Pak ya, untuk memberikan pembaharuan kepada murid-murid ke depan ya, Pak ya. Mudah-mudahan murid-muridnya dapat menerima pembelajaran dari Bapak dan apa yang Bapak harapkan kepada murid-murid, murid-murid itu bisa mampu menerima pelajaran sehingga apa yang Bapak tanyakan mereka mengerti. Seperti itu kan Pak yang Bapak inginkan kan? Iya, Bu, tepat sekali, Bu. Saya harapkan dengan gaya belajar yang berbeda dapat meningkatkan nilai kriteria ketuntasan minimal yang mereka dapatkan yang kemarinnya belum tuntas bisa menjadi tuntas, Bu. Jadi pembelajaran yang saya berikan juga berpusat kepada siswa, itu yang saya harapkan, Bu. Jadi selama ini dengan siapa aja yang sudah Bapak bicarakan? Apakah dengan murid atau ada rekan-rekan guru yang lain masalah Bapak ini misalnya yang akan Bapak terapkan ini? Selama ini belum ada, Bu, tapi saya memiliki rencana ke depannya saya akan melibatkan Pak Budi, Bu, di mana Pak Budi juga, saya pernah melihat Pak Budi menggunakan media teknologi dalam proses pembelajaran. Mungkin saya akan berkolaborasi dengan Pak Budi dalam proses pembelajaran digital, Bu. Bisa dapat tukar pikiran ya, Pak ya? Iya, Bu. Karena saya juga belum ahli kali, mungkin Pak Budi bisa membantu saya dalam memberikan masukan-masukan menggunakan media interaktif ICT, Bu. Berarti masalah yang Bapak hadapi udah ini ya Pak ya, udah terpikirkan, tinggal Bapak jalankan dan waktu tinggal waktu aja ya Pak ya yang disediakan sehingga pembelajaran itu berjalan sesuai dengan yang Bapak rencanakan ya. Ya, alhamdulillah, Bu, berkat cerita bersama Ibu juga saya termotivasi, Bu. Saya menemukan solusi bagaimana
cara meningkatkan motivasi belajar anak sehingga pembelajaran berpusat pada anak, dan hasilnya juga anak juga memenuhi kriteria ketuntasan minimal pada materi bilangan cacat tadi, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan unek-uneknya Pak Surya? Untuk saat ini, Bu, cuma itu yang saya merasa tidak enak hati, Bu. Kenapa anak-anak nilai KKM-nya ketika di bilangan cacah kok banyak yang tidak tuntas. Jadi apa kesalahannya? Setelah berbicara dengan Ibu, saya menemukan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang saya alami ini, Bu. Ya baik Pak Surya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Surya cita-citakan, maksudnya Pak Surya pikirkan yang ke depan Pak Surya akan berikan kepada anak-anak, mudah-mudahan anak-anak juga dapat menerimanya, sehingga pembelajaran yang Pak Surya berikan itu dengan game, dengan seperti yang Pak Surya tadi katakan, anak-anak menyukainya, karena kalau anak-anak menyukai, otomatis dia menyukai juga pembelajarannya, dan mereka pasti akan bisa dengan pembelajaran itu. Terima kasih Pak Surya sudah mempercayakan saya mendengar keluhan Pak Surya mungkin selama ini ya. Ya, saya yang berterima kasih banyak, Bu. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami, dan Ibu juga membantu saya untuk mencarikan solusi bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, Bu. Iya. Ya udah, sampai di sini dulu Pak Surya ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.